Bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup setiap dari kita, secara khusus kalau kita boleh masuki minggu yang terakhir di bulan Juli ini. Kita sudah menjalani 50% lebih dari tahun 2025 dan saya yakin dan percaya ada banyak kebaikan, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan bagi setiap dari kita. Dan bersyukur juga untuk kesempatan pada pagi hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat setiap dari kita. Dan pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema. Bagaimana kita bisa mendukung pelayanan misi dari gereja kita melalui seluruh hidup kita. Termasuk melalui persembahan yang kita berikan. Mari sama-sama hari ini kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius 6 ayat yang ke-21. Satu ayat yang familiar, saya mengajak setiap dari kita untuk membukanya. Satu ayat saja, saya mengajak setiap dari kita untuk membacanya bersama-sama. Matius 6 ayatnya yang ke-21. Mari sama-sama kita membacanya ya. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Saya ingin memulai khotbah pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apa yang Anda pikirkan pertama kali ketika mendengar tentang persembahan? Biasanya setiap kali ketika kita mendengar tentang kata persembahan, nah reaksi orang-orang itu terbagi menjadi dua. Ada yang merasa biasa-biasa saja, tapi juga ada yang langsung merasa tidak nyaman. Aduh, gereja ngomongin uang lagi. Apalagi kalau itu menjadi tema khotbah di dalam sebuah gereja dan terus-menerus dikhotbahkan. Mungkin tidak setiap minggu, mungkin tidak setiap bulan, tapi 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Mungkin ada yang di dalam hati berkata, kenapa sih gereja ini tuh harus ngomongin uang? Nah, sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan hari ini lebih lanjut, saya ingin mengajak kita melihat ada 3 kesalahpahaman umum yang biasanya kita percayai, yang biasanya itu berada dalam mindsetnya kita, sehingga akhirnya kita susah untuk melihat, mengerti isi hati Tuhan. Kenapa sih kok kita ini tuh butuh memberikan persembahan? Kenapa kok kita perlu mendukung pelayanan gereja dengan persembahan yang kita berikan? Saudara-saudara, kesalahpahaman yang pertama itu adalah persembahan cuma berbicara tentang uang. Yang penting tentang uang. Nah, kita perlu memahami bagaimana persembahan yang paling utama itu bukan terletak pada jumlah yang diberikan. Persembahan yang paling utama itu berbicara tentang sikap hati ketika kita memberi. Karena apa? Karena Tuhan lebih tertarik pada hati yang mengasihinya daripada nominal yang besar, tapi tidak berasal dari hati yang mengasihinya. Tapi hal ini juga bukan berarti ketika kita memberikan persembahan, jadi ya terserahlah aku mau kasih berapa, kan Tuhan tidak memperhatikan nominalnya, Tuhan kan tidak memperhatikan jumlahnya. Tapi kita perlu menyadari bersama-sama kalau kita berkata bahwa kita mencintai Tuhan, kita ingin memberi yang terbaik bagi Tuhan. Mau tidak mau, itu akan tercermin dari apa dan berapa yang kita beri kepada Tuhan. Kemudian kesalahpahaman yang kedua adalah gereja itu bicara tentang uang karena mereka sedang butuh dana. Saudara-saudara, di satu sisi ini ada benarnya. Pelayanan, misi semuanya itu bisa berjalan dengan baik kalau ada uang, kalau ada dana, ada persembahan yang mendukung. Tapi kita perlu menyadari bersama-sama bagaimana ketika kita memberi persembahan itu sebenarnya juga merupakan disiplin rohani. Memberi adalah salah satu cara di mana Tuhan itu mengingatkan setiap dari kita ketika kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, sebagai Tuhan atas hidup kita. Bagaimana hidup kita itu miliknya Tuhan. Sehingga ketika kita memberi dengan segala keterbatasan kita, hidup kita tidak akan kekurangan. Karena Allah yang telah menebus setiap dari kita, Dia pasti juga akan terus memelihara hidup setiap dari kita. Kita perlu juga memahami bagaimana ketika kita memberi persembahan itu sebenarnya Tuhan sedang mengajak kita untuk berpartisipasi dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi gerejanya. Ketika kita memahami hal ini maka sudah pasti saya, tim hamba Tuhan di Elion, pengurus gereja khususnya di Elion Satelit, perlu bersama-sama menggumulkan dengan sungguh-sungguh setiap pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi kita. Dan mengajak setiap jemaat, mari kita berpartisipasi aktif dalam pelayanan yang sudah Tuhan percayakan bagi setiap dari kita. Dan kesalahpahaman yang ketiga biasanya adalah
saya merasa belum layak untuk memberi karena penghasilan saya belum cukup. Saudara-saudara, kita perlu memahami bagaimana memberi kepada Tuhan, sekali lagi itu bukan tentang jumlahnya. Karena sebenarnya Tuhan tidak butuh uangnya kita. Dia adalah pencipta, dia adalah pemilik dari alam semesta ini. Dia tidak kekurangan satu apapun. Malahan ketika kita memahami hal ini dan Tuhan masih mau memakai kita, maka kita perlu bersyukur kalau Tuhan mau melibatkan kita dalam bagian pelayanan yang sudah Tuhan percayakan. Saya teringat dengan suatu kisah nyata bagaimana ada seorang bapak yang dulunya rajin pergi ke gereja, tapi akhirnya kecewa dengan gereja. Kemudian tidak pernah datang lagi ke gereja. Setelah sekian lama dia memutuskan, aku mau balik lagi ke gereja. Aku mau lihat gerejaku dulu itu kayak apa. Tapi ketika dia kembali, pas kok minggu itu tema khotbahnya tentang persembahan. Selesai ibadah, dia keluar, dia ketemu sama teman dekatnya dulu, dan dia bilang, baru aja balik ke gereja, sudah diminta sumbangan. Tapi temannya langsung berkata demikian kepada dirinya, Tuhan tidak minta uangmu bro, tapi Tuhan minta hatimu. Karena hatimu itu menggambarkan apa yang berharga, apa yang penting, kamu pegang erat dan kamu tidak ingin kehilangan hal tersebut. Saudara-saudara, kita perlu memahami bagaimana persembahan itu bukan soal uang, tapi soal prioritas hati. Tentang apa yang penting, apa yang berharga di dalam hidup setiap dari kita. Saya teringat dulu waktu saya masih sekolah teologi di Malang. Hari Minggu saya pergi bersama dengan teman-teman saya ibadah di salah satu gereja di Malang. Selesai khotbah seperti biasa waktunya memberikan persembahan. Nah hari itu saya belum siapin persembahannya. Tapi saya tahu di kantongnya saya tuh ada uang 5.000, ada uang 20.000. Nah pada saat itu naik angkot dari gerejanya itu balik ke asrama itu harganya 3.000. Nah saudara-saudara, kalau jadi saya kira-kira mau kasih yang berapa? 5.000 atau 20.000? Saya berpikir, adalah kasih persembahannya yang 5.000 aja. Biar nanti kalau bayar angkot masih ada lebih banyak, bisa kalau mau jajan ini, ada kebutuhan ini, kemauan ini, masih ada space yang cukup banyak. Tapi karena saya belum siapin dan ya ada banyak orang kayak gitu kan, nggak mungkin saya berdiri. Jadi sambil duduk, saya rogoh celana saya, tangan saya masuk ke celana, saya lirik dikit, rasanya ini 5.000 kok yang saya ambil. Dan saya ambil, saya lipat, udah kantong persembahan lewat, saya masukin. Kemudian ibadah sampai selesai doksologi, selesai itu saya berdiri keluar ibadah, nah saya lihat nih, uangnya bener enggak nih? Kemudian saya ketika lihat, ternyata yang di kantong saya bukan sulap, bukan sihir, yang ada 5.000. Jadi ternyata yang dimasukin 20.000. Saudara, pada waktu itu yang terjadi adalah rasa amannya saya itu langsung berkurang. Saya langsung khawatir, ngepres banget deh, 5.000 naik angkot 3.000 sisa 2.000. Nanti kalau butuh ini butuh itu, apa yang maksudnya dananya dari mana? Kan cukup ngepres pada waktu itu. Tapi hari itu saya diingatkan bahwa Tuhan itu cukup. Tuhan pasti akan mencukupkan kebutuhan. Saya diingatkan itu apa? Belajar menaruh rasa aman saya bukan pada seberapa banyak yang saya miliki, tapi pada Sang Pemberi berkat itu sendiri yang telah menebus hidup saya, yang mempunyai hidup saya, yang pastinya berdaulat atas hidup setiap dari kita. Dan pagi hari ini satu pertanyaan penting yang perlu sama-sama kita jawab, meskipun khotbahnya hari ini tentang memberikan persembahan. Tapi sebenarnya yang paling penting yang perlu sama-sama kita jawab adalah di mana hati kita berada. Di mana sebenarnya hati kita itu berada. Karena Matius 6 ayat yang ke-21, ayat yang pendek, ayat yang terkenal, ini bukan tentang cuma berbicara tentang uang. Memang di sini Tuhan Yesus berbicara tentang harta. Tapi yang paling penting itu berbicara tentang hati. Saudara-saudara, ketika Yesus berkata di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus bukan berbicara tentang seberapa banyak hartamu, tapi bagaimana hatimu terhadap harta, uang, kekayaan yang kita miliki dalam hidup setiap dari kita. Tuhan Yesus ingin mengingatkan setiap dari kita kemana hidup kita ini tuh bergerak.
Arah hidup kita itu mengarah kemana? Apakah mengarah kepada Tuhan, apa yang Tuhan senangi, atau hanya kepada apa yang kita cintai? Dan kalau kita perhatikan uang, harta, itu adalah indikator yang paling jujur yang akan menunjukkan apa yang kita cintai, siapa yang kita cintai, dan seberapa besar kita mau berkorban dalam hidup setiap dari kita. Jadi ketika kita berkata, aku mau mencintai Tuhan, Yesus berkata, kalau itu berasal dari hatimu, maka hartamu harus ditaruh di tempat yang benar terlebih dahulu. Kalau hati kita mau lebih ringan ketika kita memberikan persembahan, kita tidak mau hitung-hitungan sama Tuhan, maka kita harus tanya, harta kita itu berada di mana saat ini? Karena apa? Karena banyak sekali orang-orang yang berkata, hatiku sepenuhnya untuk Tuhan, hidupku sepenuhnya untuk Tuhan. Tapi ketika melihat gaya hidup, portofolio kehidupannya, semuanya mengatakan hal yang berbeda. Saudara-saudara, ketika berbicara tentang memberikan persembahan, maka salah satunya pasti memberikan perpuluhan. Nah, pernah salah seorang pemuda datang kepada saya, ngobrol-ngobrol, kemudian dia tanya, "Kok, sebenarnya kita ini tuh wajib enggak sih kasih perpuluhan itu? Wajib enggak kita itu kasih perpuluhan? Kan sudah kasih persembahan." Kemudian saya jelaskan secara umum ya, karena memang dalam dunia teologi pasti ada perbedaan, ada yang ngomong wajib, ada yang ngomong enggak. Tapi saya berkata di akhir kalimat seperti ini. Ketika kita kasih perpuluhan kita kepada Tuhan, itu bukan tentang jumlah 10%-nya, tapi tentang bagaimana kita mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita bilang, aku mau kasih semuanya buat Tuhan, kita bisa nyanyi, hidupku itu miliknya Tuhan. Tapi kalau 10% aja kamu tidak mau kasih, jangan bilang kamu bilang aku hidup untuk Tuhan. 10% aja tidak kamu kasih kok. Saudara, apa yang kita kasih itu menunjukkan di mana hati kita. Dan di mana hati kita berada, itu menunjukkan apa yang penting di dalam hidup setiap dari kita. Dan kita akan melihat hal ini lebih jelas ketika kita memperhatikan konteks dari Matius 6 ayatnya yang ke-21. Kalau kita perhatikan bersama-sama Matius 6 ayat 21, ini tuh berada di tengah-tengah khotbah Yesus di bukit. Suatu khotbah yang terkenal di dalam kitab Matius dari pasal 5 sampai pasal yang ke-7. Dan di sana Yesus sedang mengajarkan value, nilai dari kerajaan Allah. Bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah itu hidup di dalam dunia ini. Kita masih hidup di dalam dunia yang jatuh di dalam dosa. Tapi sekarang kita bukan warga dunia ini. Kita adalah warga kerajaan Allah. Dan bagaimana kita seharusnya hidup sebagai warga kerajaan Allah. Dan di pasal yang ke-6, Yesus sebenarnya sedang mengontraskan dua gaya hidup. Yang pertama adalah gaya hidup yang berpusat kepada Tuhan. Dan yang kedua gaya hidup yang berpusat pada dunia, pada pengakuan manusia. Dan yang menarik kalau kita perhatikan di ayat 19 sampai 24 ketika Yesus membahas harta. Itu di perikop yang sebelumnya Yesus sedang membahas tentang apa? Doa, puasa, memberi sedekah yang menjadi kehidupan agama, kewajiban agama yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi tujuannya untuk dilihat orang. Dan di perikop yang berikutnya Yesus berbicara tentang hal kekhawatiran. Jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah. Yesus ingin berkata, arahkan hatimu pada hal yang benar. Orientasi bukan hanya untuk manusia, tapi kepada Tuhan. Dan uang itu bukan tujuan utamanya. Kita perlu menyadari uang itu adalah cermin dan penentu hidup setiap dari kita. Kalau kita mencari uang, ketika uang itu menjadi hal yang berharga, sudah pasti kita akan khawatir. Tapi ketika kita paham uang itu hanyalah titipan Tuhan, maka kita bisa mengarahkan hati kita ke arah yang benar. Dan yang berikutnya dalam bahasa Yunani, kata harta itu bukan cuma berbicara tentang uang. Tapi juga berbicara tentang apa yang berharga
dan kita simpan secara sengaja. Bagaimana suatu hal yang kita tidak mau kehilangan hal tersebut. Pada zaman ini itu bisa tentang emas, bisa tentang properti, dan juga hal-hal yang lainnya yang berharga dalam hidup setiap dari kita. Selanjutnya ketika kita melihat Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus sebenarnya sedang menentang, men-challenge gaya hidup orang-orang pada waktu itu. Karena orang-orang pada waktu itu paham, menyadari, berpikir bahwa kalau aku saleh, hidupku pasti diberkati. Kalau aku punya kekayaan, Tuhan pasti senang sama aku. Tuhan pasti akan memberkati aku. Tapi Yesus ingin berkata, masalah utamanya bukan diberkati atau tidak diberkati. Tapi bagaimana kita memakai berkat Tuhan dalam hidup setiap dari kita. Bagaimana kita menggunakan apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup ini. Dan Yesus ingin berkata, bagaimana kamu memakai kekayaan itu. Itu menunjukkan siapa sebenarnya yang kamu layani. Dan kalau kita lihat kata hati itu bukan cuma tentang pusat perasaan, tapi berbicara tentang keseluruhan hidup kita. Tempat pengambilan keputusan, tempat keyakinan hidup, pusat iman dan juga kesetiaan. Jadi ketika Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Yesus ingin berkata, lihat hatimu itu mengarah kemana. Karena di ayat yang ke-24 Yesus berkata, kamu tidak akan pernah bisa melayani Tuhan dan Mamon bersama-sama. Pilih salah satu. Dan itu yang perlu kita perhatikan bersama-sama di dalam hidup setiap dari kita. Kenapa kok kita perlu memperhatikan ini dengan sungguh-sungguh? Tim Keller berkata demikian, uangmu akan mengalir dengan mudah ke tempat yang paling kamu kasihi. Suatu statement yang pendek, sederhana, tapi menunjukkan fakta kehidupan di dunia ini. Uangmu akan mengalir dengan mudah ke tempat yang paling kamu kasihi. Saudara pun, siapa di antara kita yang mungkin itu kita atau kita punya teman yang sangat mencintai hobinya. Orang tersebut bisa saja rela makan sederhana setiap hari. Nasi, tahu, tempe, kerupuk, kecap, cukup. Sudah enak, nyaman. Tapi ketika berkaitan dengan urusan hobinya, contohnya motor gede. Nah, uangnya itu bisa dia keluarkan jutaan dan dia berpikir itu mah murah. Knalpot 8 juta, beli. Helm custom 3 juta, beli. Jaket kulit asli, ya mungkin lebih mahal. Tapi tetap dianggarkan dan harus dibeli, harus dia miliki. Saudara-saudara kok bisa seperti itu? Semuanya karena satu hal. Karena dia cinta sama motornya. Tapi menariknya ketika ada undangan untuk berdonasi, untuk memberikan persembahan, baik untuk bencana alam, beasiswa, anak-anak yang kurang mampu, pelayanan di gereja. Orang yang sama bisa dengan enteng berkata, gak ada uang, dananya itu gak ada. Padahal mungkin dia baru saja ganti velg motor seharga gaji 1 bulan. Saudara-saudara kalau kita perhatikan kisah ini bukan cuma tentang motor. Kisah ini itu berbicara tentang soal prinsip hidup yang pasti ada dalam hidup setiap dari kita. Uang akan mengalir paling lancar ke tempat yang paling kita cintai. Yesus sedang membuka peta hati kita, sedang mengajak kita introspeksi, melihat bagaimana kondisi hidup kita saat ini. Hati kita, apa yang paling berharga. Kenapa kok ini penting? Karena memang prinsip hidup kita sebagai manusia, kalau kita suka, pasti akan gampang. Kita akan berjuang mati-matian untuk apa yang kita suka. Pertanyaannya, ketika kita memberi persembahan, ketika kita mendukung pelayanan, apakah itu menjadi suatu hal yang kita cintai? Atau menjadi suatu beban, suatu kewajiban yang akhirnya kita bilang, nanti dulu, masih ada hal yang lainnya yang aku ingin perjuangkan. Saudara-saudara kita perlu memahami bagaimana Yesus menebus kita.
itu bukan hanya agar kita diampuni, tapi agar kita kembali mencintai apa yang Allah cintai dan memberi diri kita, termasuk harta kita untuk pekerjaannya di dunia ini. Saudara-saudara, ini adalah pemahaman penebusan yang sangat konkret yang perlu sama-sama kita pahami. Jangan hanya berpikir kita percaya kepada Kristus supaya kita diselamatkan, supaya nanti kita mati kita bisa masuk surga. Nah, saudara-saudara, kita perlu paham bahwa penebusan Kristus rela mati di atas kayu salib bukan untuk cuma mengubah destinasi hidup kita, destinasi akhir dari hidup kita ketika kita meninggalkan dunia ini. Tapi Yesus juga menebus cara hidup kita. Yesus menebus hati kita, apa yang kita cintai. Sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, hati kita tunduk kepada dosa. Hati kita hanya mencintai apa yang kita sukai. Tapi setelah Kristus menebus hidup setiap dari kita, maka dengan hati kita bisa belajar untuk mencintai apa yang Allah cintai. Secara khusus ketika kita berada dalam gereja ini dan dikatakan bagaimana kita ingin bertumbuh menjadi murid Kristus. Dan menjadi murid Kristus kita perlu apa? Semakin serupa dengan Kristus. Saudara-saudara, sadarkah setiap dari kita apa artinya ketika kita berbicara tentang semakin serupa dengan Kristus? Ada banyak hal ya bisa kita bicarakan. Tapi satu hal yang penting adalah ketika kita berbicara, kita bertumbuh semakin serupa dengan Kristus, kita perlu paham itu artinya adalah kita semakin membenci apa yang Tuhan benci dan semakin mencintai apa yang Tuhan cintai. Tidak bisa ketika kita berbicara, oh ya aku semakin bertumbuh kok serupa dengan Kristus. Tapi kita membenci apa yang Tuhan cintai dan mencintai apa yang Tuhan benci. Itu namanya tidak ada pertumbuhan dalam perjalanan kita sebagai murid Kristus. Maka dari itu penting sekali bagi setiap dari kita untuk dalam perjalanan kita sebagai murid Kristus, kita belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Pertanyaannya sekarang adalah, apa buktinya? Bagaimana kita bisa tahu bahwa hati kita itu benar-benar tertuju pada yang Tuhan cintai? Dan kalau kita lihat dalam firman Tuhan hari ini, jawaban Yesus sederhana, tapi sangat mengusik karena harus mengubah cara hidup kita. Jawaban Yesus adalah, lihat saja uangnya mengalir kemana. Sebagian besar uang kita itu mengalir kemana? Saudara, bagaimana kita spend keuangan kita, itu bukan suatu hal yang, itu duniawi. Tapi itu juga bagian dari kerohanian di mana kita akan menunjukkan siapa yang sebenarnya kita cintai. Apa yang paling berharga dalam hidup setiap dari kita. Karena orang bisa saja melayani, tapi ternyata hanya mencintai diri sendiri. Ingatkah setiap dari kita dengan orang muda yang kaya, yang datang kepada Yesus dan tanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal?" Yesus sebutkan seluruh hukum perintah Allah, 10 perintah Allah itu, dan dia berkata, "Aku sudah melakukan semuanya itu. Dari kecil aku sudah melakukannya dengan taat. Apalagi yang kurang?" Dan Yesus berkata, "Pulang, jual hartamu seluruhnya, lalu datang ikut aku." Dan firman Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, dia meninggalkan Yesus karena hartanya itu banyak. Saudara, di sini kita bisa melihat bagaimana seseorang bisa saja dari luar terlihat mencintai Yesus. Tapi bagaimana dia menggunakan hartanya yang dia miliki, itu akan mencerminkan siapa dia yang sesungguhnya. Dan pemuda yang kaya ini meskipun terlihat taat, tapi ternyata dia lebih mencintai hartanya daripada mencintai Tuhan. Hatinya lebih melekat kepada kekayaan yang dia miliki daripada kepada Tuhan. Sehingga akhirnya dia pergi dengan sedih karena hatinya berada di dompet dan bukan kepada Tuhan. Tapi kisah yang sebaliknya kita bisa melihat perubahan hidup dari seorang Zakius yang dulunya hanya hidup bagi uang. Tapi ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengalirkan hartanya pada apa yang Tuhan ingini.
sebagai wujud asli, wujud nyata dari pertobatannya. Bagaimana yang dulu berpusat pada harta, sekarang berpusat kepada Kristus. Dan itulah yang seharusnya terjadi dalam hidup setiap dari kita. Dalam Matius 6 ayat 21, Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tadi kita sudah sama-sama lihat bagaimana apa yang kita cintai, uang kita pasti berada di sana. Itu suatu prinsip yang umum. Ketika kita cinta sama Tuhan, ketika kita cinta sama anak kita akan berjuang mendanai anak kita bertumbuh menjadi anak yang baik, bayar les semuanya supaya dia menjadi anak yang sukses. Ketika kita cinta dengan aktivitas kita, hobi kita, dan segala macam hal dalam hidup setiap dari kita, uang kita pasti akan berpusat, berfokus pada hal-hal tersebut. Tapi melalui ayat ini Yesus juga ingin mengajak setiap dari kita melihat dari sudut yang sebaliknya. Apa yang kamu beri, akan kamu kasihi. Apa yang kamu danai, pada akhirnya akan kamu pedulikan. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kita perlu menyadari harta itu bukan cuma cermin dari kasih, tapi juga pendorong arah kasih. Yesus ingin berkata, kalau kamu ingin hatimu tertarik pada hal-hal yang rohani, maka mulailah tanamkan hartamu di sana. Dan hal ini bisa kita lihat dengan sangat jelas kalau kita lihat konteksnya. Tuhan Yesus sedang berkhotbah di atas bukit kepada orang-orang biasa yang hidup di dalam ketidakpastian sehari-hari. Tabungan mereka sangat terbatas, kondisi ekonomi itu rapuh, dunia mereka penuh dengan resiko. Kain bisa rusak oleh ngengat, logam bisa berkarat, dan rumah bisa dibobol oleh pencuri. Dan yang menarik dalam kondisi yang seperti itu yang Yesus tawarkan bukan cara supaya hartamu di dunia ini itu lebih aman. Jawab dulu kebutuhan mereka, baru kasih yang rohani. Enggak. Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jangan timbun hartamu di dunia ini yang cuma sementara, tapi simpan di surga. Sekali lagi, arah hatinya diubahkan oleh Yesus. Orientasi hidupnya itu Yesus kata ubah. Jangan berfokus pada apa yang sementara, tapi berfokus pada apa yang kekal. Ketika kamu berfokus pada yang kekal, hatimu lama-lama juga akan ke sana. Dan itu yang seharusnya kita lakukan. Tim Keller berkata demikian, uangmu mengalir paling mudah ke arah yang paling kamu kasihi. Prinsip hidup. Namun seiring waktu, kemana uangmu paling sering mengalir, itu akan membentuk apa yang paling kamu kasihi. Uangmu mengalir paling mudah ke arah yang paling kamu kasihi. Namun seiring waktu, kemana uangmu itu paling sering mengalir, itu akan membentuk apa yang paling kamu kasihi. Ada seorang jemaat bernama Lina. Dia bukan hamba Tuhan, tapi dia rajin melayani, dia suka untuk melayani, dan dalam pekerjaannya dia adalah seorang eksekutif muda di sebuah startup. Ada satu kegiatan, satu aktivitas yang rutin, konsisten dia lakukan, dan mungkin juga dilakukan setiap hari Minggu oleh Jemaat Elion setelah ibadah, yaitu minum kopi. Selalu minum kopi. Setiap pagi sebelum pergi kerja, dia akan ke coffee shop favoritnya, minum kopi. Kadang-kadang sore masih ada pekerjaan, dia akan mampir ke coffee shop itu, kemudian beli kopi dan minum kopi. Dan kopi yang diminum bukan kopi saset, kopi premium, latte, cappuccino, pour over, cold brew, dan lain sebagainya. Harga satu kopi 50.000 kurang lebih. Dan itu hampir setiap hari dia minum. Kadang 2 kali sehari dia minum. Jadi kalau dihitung-hitung dalam 1 bulan dia bisa menghabiskan 3 juta rupiah hanya untuk kopi. Dosa? Enggak. Maka dari itu dia enggak merasa bersalah, ya. Ini gaya hidupku, terserah aku dong, aku mau minum apa. Ya, aku bisa minum kopi, aku merasa nyaman dan bukan dosa, ya sudah. 1 hari di gerejanya ada penggalangan dana untuk mencetak dan mendistribusikan Alkitab dalam bahasa daerah.
targetnya adalah 10 juta rupiah. Jadi pendetanya menyampaikan rencana pelayanan ini dari atas mimbar dan dia mendengarkan dan oke, dia berkata, itu bagus, saya mendukung pelayanan ini. Tapi ketika selesai ibadah, pendetanya datang dan tanya, kamu mau enggak dukung dana untuk pelayanan ini? Mau enggak ikut berkontribusi? Dan jawabannya karena dia cinta Tuhan, dia pelayanan juga, dia bilang, saya mau Pak, tapi dananya enggak ada, dananya ngepres bulan ini. Padahal 3 juta dihabiskan untuk kopi. Ketika pendetanya mendengarkan itu, pendetanya bilang, oh ya sudah, enggak apa-apa kalau begitu. Saya coba tanya jemaat yang lainnya. Tapi ketika pendetanya ngomong seperti itu, ada salah satu teman dekatnya yang dengar, yang tahu kalau ya dia punya kebiasaan minum kopi dan bukan kopi saset, yang selalu minum kopinya itu di coffee shop. Jadi akhirnya temannya itu datang kepada si Lina ini dan bilang, kamu coba pikirlah, kan kamu minum kopi itu tiap hari. Coba kamu setiap hari donasikan, gantikan harga satu kopi itu untuk pelayanan ini. Kamu arahkan buat cetak Alkitab. Tapi Linanya jawab, gak mungkin lah, aku gak bisa hidup tanpa kopi. Kopi is my life. Tapi temannya cuma bilang, it's okay, pikirin dulu. Jadi Lina hari itu pulang dari gereja dan dia pikir, benar juga ya. Tapi masa aku gak minum kopi? Gak mungkin lah aku bisa hidup, bisa konsentrasi kerja tanpa minum kopi. Tapi perkataan itu terus mengganggunya sampai akhirnya dia putuskan, ya sudah, ya, aku mau coba melakukan ini. Jadi minggu berikutnya dia bilang sama Tuhan, oke Tuhan, 1 latte hari ini akan aku alihkan buat beli Alkitab. Dan dia lakukan itu setiap hari selama 1 bulan. Dan akhirnya terkumpul kurang lebih sekitar 2 juta rupiah. Dan saudara-saudara tahu yang paling mengejutkan bukan jumlah yang dia kumpulkan. Tapi bagaimana ada perubahan di dalam hati Lina. Karena waktu dia mulai memberi, hatinya berubah. Doanya berubah. Dulu dia hanya berdoa bagi diri sendiri, bagi kehidupannya, bagi pekerjaannya. Tapi dia mulai berdoa untuk orang-orang yang nanti akan menerima Alkitab itu. Dia mulai terhubung dengan pelayanan-pelayanan yang sebelumnya dia cuma dengar saja tapi dia tidak terlibat. Sehingga akhirnya Alkitab itu terkumpul, jumlahnya terkumpul, Alkitabnya bisa dicetak dan ketika akan dibagikan dia ikut dengan tim gereja untuk mengantarkan Alkitab itu ke desa-desa. Saudara, dimulai dari apa? 1 gelas kopi. Akhirnya hatinya berpindah arah. Dari kesenangan diri sendiri kepada misi Tuhan. Saudara-saudara, kita perlu memahami bagaimana darah Kristus itu menebus kita bukan hanya untuk masuk surga. Tapi untuk mencintai surga sejak sekarang. Dan saat hati kita mulai mencintai surga, harta kita akan mengalir ke sana. Hari ini kita datang, kita beribadah. Mungkin ada di antara kita yang berkata, aku nggak punya beban nih di misi, kurang lah. Aku kalau pelayanan Injil kurang tertarik lah kalau pelayanan pemberitaan Injil, pelayanan misi, yaitu orang-orang yang terlibat aja lah di sana. Tapi kita perlu menyadari, kalau kita bisa berkata seperti itu, mungkin bukan karena kita nggak punya beban di misi, tapi kita belum pernah mempedulikan pelayanan misi. Kita belum pernah menaruh harta kita itu di pelayanan tersebut. Maka dari itu pagi hari ini mari sama-sama kita mulai memberi. Memberi dari apa yang kita punya, dari apa yang sudah Tuhan titipkan. Bukan karena kita sudah cinta, tapi karena kita mau belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Saudara-saudara, penting banget ketika kita bertumbuh sebagai murid Kristus, kita mulai belajar mencintai apa yang Tuhan cintai dengan segala sesuatu yang sudah Tuhan titipkan bagi setiap dari kita. Buat setiap dari kita yang masih sekolah, yang masih SMP, SMA, mungkin kita belum punya penghasilan. Tapi kita bisa kumpulkan dari uang jajan yang dikasih bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi kita belajar untuk mendukung pelayanan Tuhan.
hati yang mencintai pekerjaan Tuhan bukan dimulai ketika sudah punya uang, tapi dimulai sejak sedini mungkin. Buat kita yang baru mulai bekerja, baru mulai mengatur gaji sendiri, mungkin ada di antara kita yang berpikir, nanti kalau cukup, kalau uangnya sudah cukup, baru aku mau memberi. Tapi ingat, di awal inilah momen di mana kita membentuk arah hati kita. Nggak usah mulai dari nominal yang besar, mulai dari yang kecil, yang kita bisa. Tapi konsisten terus-menerus kita lakukan. Dan lama-kelamaan kita akan belajar mencintai apa yang Tuhan cintai. Buat kita yang sudah mapan, yang penghasilannya stabil, posisinya jelas, kita juga perlu belajar memberi. Karena ketika kita tidak memberi, kita hanya keep bagi diri kita sendiri. Kita tahu bagaimana kita bisa terjebak pada kenyamanan kita upgrade lifestyle kehidupan kita, atau mungkin cuma sekedar menambah tabungan. Karena kalau kita lihat tabungannya itu jumlahnya banyak, lebih aman. Nanti kalau ada apa-apa, ada cadangan. Tapi mari sama-sama firman Tuhan hari ini mengundang kita juga untuk apa? Belajar memberi dari apa yang sudah Tuhan titipkan. Semakin besar Tuhan mempercayakan, maka semakin besar juga Tuhan ingin kita belajar memberi, bukan hanya menggenggam apa yang sudah Tuhan titipkan dalam hidup setiap dari kita. Buat kita yang sudah lansia, yang merasa sudah tidak aktif hidupnya, tidak seperti dulu lagi, kita tetap bisa belajar memberi. Karena Tuhan tidak memperhatikan nominalnya, tapi Tuhan memperhatikan hatinya. Hati yang ingin mencintai pekerjaan Tuhan, mencintai apa yang Tuhan cintai. Saudara, pagi hari ini pertanyaannya bukankah sudahkah aku mengasihi Tuhan, tapi sudahkah aku menaruh hartaku pada hal yang Tuhan cintai. Mari sama-sama kita arahkan hati kita pada misi Allah, pekerjaan Allah, apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam pelayanan gereja kita di Elion ini. Sehingga pada akhirnya kita akan melihat bagaimana pekerjaan Tuhan semakin bekerja, Tuhan dimuliakan. Di mana hati kita berada saat ini? Mari sama-sama kita nyanyikan satu buah pujian yang mengingatkan kita bahwa ada pekerjaan yang Tuhan titipkan dan kita perlu mengerjakannya dengan hatinya Tuhan, dengan seluruh kehidupan kita. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
kita berdoa. Tuhan, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan setiap dari kami, agar kami mengkalibrasi ulang arah hati kami. Biarlah hati kami tertuju pada pekerjaan-Mu. Kami mencintai apa yang Engkau cintai, sehingga pada akhirnya melalui gereja-Mu di tempat ini, kami dapat melihat pekerjaan Tuhan semakin diperluas. Banyak anak-anak yang belum mengenal-Mu, mereka dapat semakin mengenal Yesus sebagai Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah pekerjaan misi tidak hanya menjadi kerinduan segelintir orang saja di tempat ini, tapi menjadi kerinduan setiap dari kami, jemaat-Mu di tempat ini. Ketika kami mengerjakannya bersama-sama, maka kami akan juga melihat bagaimana Tuhan bekerja secara luar biasa. Biarlah setiap elemen dari jemaat ini, di tempat ini, dari anak-anak, dari remaja, dari yang baru bekerja, yang sudah mapan, bahkan sampai yang sudah lanjut usia, mereka melihat sebagai pekerjaan misi ini sebagai suatu hal yang Kau titipkan, dan setiap dari mereka memiliki peran mereka masing-masing, dan mereka mau menjalankan peran tersebut dengan setia. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak setiap dari kita untuk bangkit berdiri.